Bagi pemerintah kolonial Belanda, Ali Anyang ini adalah orang yang sangat-sangat berbahaya, yang dianggap seorang ekstremis. Bahkan Belanda membuat satu sayembara, barang siapa yang dapat menangkap hidup-hidup ataukah mati, Ali Anyang ini akan diberikan uang 25.000 gulden Belanda ketika itu. Tentu orang akan bertanya, sampai sebegitunya kah berbahayanya, ekstremisnya Ali Anyang ini? Belum pernah dia itu menceritakan atau membanggakan dia bahwa dia itu pejuang. Tidak pernah satu kata pun yang keluar dari beliau. Malahan kami mendengar itu cerita itu dari ibu kami dan paman kami. Dia menceritakan, jadi bapakmu dulu berjuang ke sini, ke sini, ke sini. Terus kami, oh, ngapa ya, sampai saya tanya, ngapa ya bapak dulu nggak pernah cerita kalau dia itu pejuang? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati para pahlawan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengerti akan sejarah bangsanya itu sendiri. Itu ya. Ternyata ya kita tidak tahu bagaimana kami ini seorang veteran ya yang boleh katakan sudah hidup dari beberapa generasi ya. Belanda menggelar sayembara pada akhir Oktober tahun 1946 yang isinya barang siapa berhasil menemukan seorang pemuda pejuang Republik bernama Ali Anyang, maka ia akan diganjar dengan hadiah uang sebesar 25.000 gulden. Pemuda ini telah membuat tentara Nika kesal sebab pada 8 Oktober 1946 pasukan Belanda kecolongan. Tangsi militer mereka di Bengkayang, Kalimantan Barat diserbu secara mendadak oleh Laskar Republik yang dipimpin oleh Ali Anyang. Bengkayang pun berhasil direbut, bahkan pemuda itu dan kawan-kawannya berani mengibarkan bendera merah putih serta mengumandangkan lagu Indonesia Raya di kota yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia bagian timur. Faktanya, sayembara tersebut tidak berguna. Ali Anyang masih berkeliaran, terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 10 Januari 1949, Tangsi Nika di Kabupaten Sambas diserang. 8 hari berselang, terjadi bentrokan lagi di Kampung Acan, dekat perbatasan Sarawak, serta menyusul sejumlah kontak bersenjata selanjutnya. Perjuangan ini adalah menjaga setiap jengkal tanah air yang sudah dinyatakan merdeka. Ali Anyang pada tanggal 29 Februari 1946 mengibarkan merah putih di tengah malam yang gelap gulita di Rumah Sakit Umum Sungai Jawi, Pontianak. Ali Anyang pada ketika itu menjabat sebagai Vehvoller Mantri. Vehvoller itu artinya menteri suntik di rumah sakit tersebut. Tanpa sepengetahuan para dokter maupun pembesar Belanda yang mengelola Rumah Sakit Sungai Jawi, Pontianak, di malam tersebut Ali Anyang menurunkan bendera Belanda di halaman depannya. Sampai sekarang masih ada prasasti Ali Anyang di bekas rumah sakit umum Sungai Jawi tersebut. Berkibarlah bendera merah putih di angkasa Pontianak di malam tersebut. Esok harinya, betapa heboh, betapa gegernya perwira-perwira militer maupun para pembesar Belanda yang ada di Pontianak
manakala menyaksikan merah putih berkibar di depan rumah sakit tersebut. Untuk menyelamatkan diri, lebih tepatnya untuk memuluskan gerakan yang akan dipimpin oleh Ali Anyang dalam menentang kolonial Belanda itu, Ali Anyang mengganti namanya dengan nama Indra Marzuki. Indra Marzuki itu sinonim dari Indonesia Raya. Marzuki itu dikonotasikan dengan merdeka. Siapakah Ali Anyang yang membuat Belanda marah? Seorang putra asli suku Dayak yang semula seorang perawat yang lahir pada 20 Oktober 1920 di desa Nanga Menantak, Ambalau Hulu, Nanga Serawai, yang terletak di antara perhuluan Sungai Belawi dan pedalaman Kabupaten Sintang. Dan mengapa di darahnya lahir sebuah darah pejuang? Muhammad Ali Anyang lahir di Nanga Menantak, Kehuluan Sintang, Kabupaten Sintang sekarang pada tanggal 20 Oktober 1920. Dari pasangan yang hidup sederhana sebagai petani, penggarap ladang berpindah di daerah tersebut. Ketika usia Ali Anyang mengecap pendidikan sekolah, setelah dia melewati masa sekolah di sekolah rakyat, dia pindah ke Pontianak. Di Pontianak dia dijadikan putra angkat oleh guru terkemuka di kota Pontianak ketika itu, Mas Suhadi. Mas Suhadi lah yang memberi nama Muhammad Ali kepada pemuda yang semula dikenal dengan nama Anyang ini, sehingga kita lebih mengenalnya dengan nama Muhammad Ali Anyang. Nah, oleh ayah angkatnya ini dikirim di pertengahan 1920-an itu, pemuda Ali Anyang ini ke rumah sakit pemerintah di Semarang untuk mendapatkan pendidikan sebagai Fachlever atau mantri atau juru rawat kesehatan di sana. Maka sekembalinya itu Ali Anyang diangkat sebagai petugas kesehatan masyarakat atau Fachlever itu yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Sungai Jawi Pontianak. Dan semenjak itu, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaannya itu tumbuh. Manakala di rumah sakit itu dia bergaul rapat dengan dokter-dokter yang memang kaum terpelajar, orang pergerakan kebangsaan, sebutlah seperti Dr. Rubini, Dr. Agus Jam, kemudian Dr. Sudarso, ataukah apoteker terkemuka Raden Masuko Cokatim, dan lain dan sebagainya. Maka benih kebangsaan itu semakin tumbuh subur, ditambah dengan tempaan ayah angkatnya Mas Suhadi, seorang pendidik, seorang guru yang sangat mencintai kemerdekaan bangsanya. Tanda-tanda kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya semakin kentara. Di medio tahun 1945, para pemuda di berbagai daerah di tanah air pun mencermati perkembangan situasi dan bersiap-siap jika akhirnya Jepang benar-benar kalah dari sekutu. Jika itu terjadi, mimpi besar rakyat Indonesia untuk merdeka bisa saja terwujud. Maka, kaum muda mendirikan suatu panitia untuk menyambut kemerdekaan itu dengan nama Panitia Penyongsong Republik Indonesia atau PPRI. Walaupun pada mulanya secara diam-diam di Kalimantan Barat, Ali Anyang yang semula bekerja sebagai petugas medis di rumah sakit itu ternyata turut terlibat dalam pembentukan PPRI di Pontianak.
Salah satu tugas PPRI Pontianak adalah untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan Indonesia ke seluruh Kalimantan Barat, sekaligus untuk menjaga situasi agar tidak terjadi perebutan kekuasaan lantaran kekosongan pemerintah usai kekalahan Jepang. Namun atmosfer kemerdekaan tidak terlalu lama dihirup masyarakat di tanah air. Pada 29 September 1945, datang tentara Australia yang diboncengi pasukan Belanda, NIKA, di Pontianak. Mereka adalah bagian dari sekutu. Belanda mengambil alih kekuasaan di Kalimantan Barat. Tak urung, situasi ini membuat para pemuda bergolak. Ali Anyang bersama Laskar Pejuang Rakyat pun menyerbu ke tangsi dan gudang amunisi Belanda di Pontianak pada 12 November 1945. Beberapa pemuda gugur, sementara Ali Anyang ditangkap dan ditahan oleh NIKA. Dan pada Februari 1946, ia dibebaskan. Namun perjuangan belum selesai. Atas perintah Dr. Sudarso sebagai Ketua PPRI, Ali Anyang memimpin pasukan pejuang Republik untuk terus melakukan perlawanan di berbagai titik di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak, Mempawah, Singkawang, hingga Sambas. Perjuangan yang dilakukan Ali Anyang bersama rekan-rekannya bersifat gerilya. Mendapat himbauan tim Komisi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS, embrio organisasi TNI di Kalimantan Barat, Ali Anyang turun gunung dari rimba gerilyanya dan mendapatkan kepangkatan militer sebagai Komandan Korps Polisi Militer Subteritorium Militer 1 Kalimantan Barat. Sejak itu, karir militernya terus meningkat, apalagi saat terjun menumpas gerombolan di TII dan PGRS Peraku di sepanjang kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Ali Anyang itu betul pejuang sejati Kalimantan Barat. Ya. Beliau memang betul-betul berjuang untuk melawan penjajah, masuk dalam satu pasukan Laskar waktu itu ya, untuk Kalimantan Barat. Betul, jadi memang pahlawan sejati sehingga beliau banyak dapat penghargaan, termasuk masuk anggota Piteran, itu Ali Anyang. Perjuangan dia perjuangan bersenjata, betul-betul bersenjata, bergerilya ya, untuk wilayah Kalimantan Barat ini, beliau ini. Termasuk beliau juga almarhum ini memang sebagai pejuang juga kan perlu waktu itu senjata ya. Bagaimana senjata dapatnya? Alhamdulillah ada pada waktu kita mengikuti sejarahnya itu memang beliau itu ada kerjasama dengan pejuang-pejuang lain ya. Dari mana waktu itu rupanya ada kaitannya dengan Sarawak waktu itu ya. Sarawak jajahan Inggris di sana, bagaimana zamannya itu ya. Kok bisa kita mendapatkan senjata dari wilayah sana itu dengan cara bagaimana, karena dukungan dari yang lain, sehingga bisa mendatangkan senjata. Karena almarhum ini juga termasuk tadi pejuang,
juga pada waktu itu beliau juga masih, karena umur juga masih bisa beliau mendaftarkan diri dari seorang tentara TNI, tentara Indonesia ya itu. Jadi beliau juga sempat menyandang pangkat waktu itu mayor lah gitu ya, mayor. Dan beliau juga tahun 1967-68 itu masih ikut operasi penumpasan PGRS Parakou. Di usai Perang Kemerdekaan, Ali Anyang terus melakukan pengabdian dalam mengisi kemerdekaan. Di akhir hayatnya, dengan pangkat Kapten Infanteri Ali Anyang, ditugaskan untuk sebagai wakil rakyat di parlemen menjadi ketua DPRD GR Kabupaten Sambas yang waktu itu berkedudukan di kota Singkawang. Muhammad Ali Anyang wafat pada tanggal 7 April 1970 dan atas jasanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bambu Runcing Singkawang dengan pangkat kehormatan secara anumerta dari kapten menjadi mayor infanteri. Ali Anyang adalah satu dari sekian banyak putra daerah yang turut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI. Atas jasa-jasanya, Ali Anyang dianugerahi 17 penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Ali Anyang sendiri setelah melakukan semua apa yang dia lakukan, itu saya baca dalam memoir yang dia tulis sendiri pada tahun 1970 sebelum beliau wafat. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah berharap untuk diangkat sebagai veteran, untuk diakui sebagai angkatan 45 ataukah sebagai purnawira Tentara Nasional Indonesia. Yang dia harapkan dia bisa berbuat, berbakti, mendarmakan jiwa raganya untuk bangsa ini. Pemerintah berkah dari reformasi pada tahun 2000 memberikan penghargaan tertinggi berupa Bintang Mahaputra kepada 6 putra Kalimantan Barat, salah satunya adalah kepada Kapten Ali Anyang. Nah, dengan demikian Ali Anyang adalah salah satu Mahaputra Nararia Republik Indonesia yang ada di Indonesia saat ini, khususnya dari Kalimantan Barat. Namun sebelum itu Bung Karno pernah memberikan piagam berupa tanda jasa pahlawan, dan Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya memberikan bintang atau lencana gerakan operasi militer 1 dan 2, kemudian perang kemerdekaan, kemudian tanda jasa dan lencana kenegaraan lainnya. Jadi Ali Anyang bukan hanya milik keluarganya, bukan hanya milik rakyat Kalimantan Barat, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Beliau tuh sangat menyayangi anak-anaknya. Kegiatan apapun selalu ditunjang oleh orang tua. Apakah itu seni, olahraga, tetap sangat diperhatikan dengan beliau. Enggak sih, cuma disiplinnya tetap dibawa ke rumah. Disiplin.
Ya contohnya kita harus tanggung jawab dengan beban yang diberikan pada kita gitu, kerjaan rumah tangga di rumah gitu. Misalnya tugasnya nyuci harus nyuci gitu. Jadi tidak boleh membantah gitu. Itulah disiplinnya dia seperti itu. Tidur siang harus tetap tidur siang. Bangga ya, kita bangga gitu karena orang tua kita dianggap sebagai pejuang. Memang sebenarnya pejuang. Gitu. Tapi kita harus menjaga nama baik beliau gitu sebagai anak. Saya masih ingat betul dengan bapak itu, dia dengan anak itu kalau begitu kita mau sekolah turun dari mobil tuh tetap cium tangan, jadi ciumnya kita masing-masing, saya, adik saya, kakak saya, kebetulan kan saya waktu masih TK, terus kakak saya tuh SD, jadi dia mengantar tuh kami yang TK berdua diantar, kemudian dia nanti ngantarkan yang SD sampai saya umur 7 tahun tuh saya kelas 1 SD tuh. Kelas 1 SD itulah saya diantar seorang bapak. Saya sangat dengan beliau tuh belum pernah dia itu menceritakan atau membanggakan dia bahwa dia itu pejuang. Tidak pernah satu kata pun yang keluar dari beliau. Malahan kami mendengar itu cerita itu dari ibu kami dan paman kami. Dia menceritakan, jadi bapakmu dulu berjuang ke sini. Terus kami oh, ngapa ya, sampai saya tanya, ngapa ya bapak dulu nggak pernah cerita kalau dia tuh pejuang? Nama Alianyang mengabdi hingga kini dan meninggalkan kesan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Sehingga diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di berbagai kota kabupaten termasuk Kota Singkawang dan Pontianak. Dan pengingat jasa baktinya, dibangunlah Monumen Alianyang yang diresmikan pada Oktober 2011. Dari Alianyang terus lahir putra-putra terbaik daerah Kalimantan Barat yang terus berjuang mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini. Memoar Alianyang, memoar keabadian sebuah perjuangan bangsa yang tak lekang oleh zaman. Gugur 1, tumbuh 1000.